Mari bergerak bersama guru penggerak. Halo, selamat pagi. Di video kali ini saya Yuniati Albertina Dael Jaha, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari SMK Negeri 1 Kalabahi akan melakukan aksi nyata praobservasi kegiatan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Saya hari ini akan ditemani oleh Bapak Gerson Bang SSI GR yang akan menjadi objek pengamatan saya. Dan oke, langsung saja kita akan mulai kegiatan praobservasi kita. Selamat pagi Pak Ger. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Puji Tuhan, saya juga baik Bapak. Baik. Oke, baik. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau bersedia kelas Bapak saya melakukan supervisi. Sebelum kita melakukan supervisi kelas, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah praobservasi. Di sini kita akan membahas dan kita akan berdiskusi bersama, bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Dan saya berharap melalui kegiatan praobservasi ini nantinya pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Nah, Pak Gerson, kira-kira kelas mana yang nantinya akan diisi untuk kegiatan supervisi nanti? Baik Bu Yoni, untuk kegiatan supervisi ini kita akan menggunakan kelas 11 MP1 atau manajemen perkantoran. Oke, kelas 11 manajemen perkantoran 1. Kira-kira kapan nih kita akan melakukannya Bapak? Baik, kebetulan untuk kelas 11 MP1 ini mata pelajarannya ada pada hari Kamis, dan karena itu kita bisa melakukannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Oh ya. Pada jam 5. Oke, baik Bapak, kalau boleh saya tahu nanti Pak Gerson akan menyampaikan materi tentang apa? Baik, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang materinya itu adalah regresi linear. Oke, baik, materi tentang regresi linear ya Pak ya. Oke, kira-kira dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa nantinya itu seperti apa Bapak? Baik, untuk materi ini tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menentukan nilai kuadrat residu terkecil dengan benar dan tepat. Dan yang kedua, peserta didik akan menentukan garis base fit dengan tepat. Luar biasa sekali ya Pak terkait dengan tujuan pembelajarannya. Baik Bapak, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti itu seperti apa Bapak? Area pengembangannya ada tentang keaktifan siswa, kemudian ketelitian, kemudian kemampuan siswa untuk menentukan nilai residu dan garis base fit. Oke, baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu, saya ulangi lagi, Bapak ingin mengembangkan pada keaktifan siswa dan juga ketelitian, dan harapan Bapak adalah siswa memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik Bapak, terkait dengan area pengembangannya, untuk pertanyaan berikut Bapak, kira-kira strategi atau metode yang akan Bapak lakukan agar murid secara aktif bisa aktif di dalam kelas itu seperti apa Bapak? Nah, untuk strategi atau metode yang saya lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensial, konten, proses maupun produk. Oke, baik, berarti Bapak menggunakan strategi berdiferensiasi berupa konten, proses, dan produk. Oke, baik Bapak, nanti prosesnya seperti apa Bapak yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Diskusi kelompok mungkin Diskusi, atau? Oh, ya. Kemudian ada presentasi. Oke, baik, jadi ada diskusi kelompok dan ada presentasi. Oke, baik, luar biasa sekali strategi yang Bapak lakukan. Lalu berikutnya Bapak terkait dengan penilaian, penilaian seperti apa yang ingin Bapak lakukan?
formatif, juga ada penilaian akhir. Oke, baik, ada penilaian formatif dan juga penilaian akhir atau sumatif. Baik Bapak, saya kira cukup untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nantinya supervisi dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Ibu. Sama-sama Pak Ger, terima kasih. Demikian kegiatan praobservasi saya bersama Pak Gerson, rekan saya. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih. Pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Selamat pagi. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk semua. Pak Guru mengecek kehadiran dulu. Bisa sebutkan tadi sejak pertemuan pertama ada yang tidak hadir? Agnerius, April, Agnerius? Sakit ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Beni. Oke, berikut. Osiana, Desiana, Sulwetang. Ada lagi? Ruth Kaitulang. Tidak ada berita ya. Rambu Lekotuate. Itu saja. Yang lain? Tegur pelan-pelan ya. Oke, baik. Ada masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu itu menentukan titik koordinat. Ya, menentukan dari persamaan kita tentukan titik koordinat. Dari titik koordinat kita tentukan persamaan. Itu materi dasar. Hari ini kita akan belajar tentang kuadrat terkecil. Kalau dalam buku yang kalian punya itu, buku elektrik itu kalian bisa buka di halaman 100. Silakan kalian buka di situ. Materinya adalah metode kuadrat terkecil, di mana kita akan menentukan nilai terkecilnya dan menentukan garis base fit. Baik, kita turun di contoh. Ada sebuah permasalahan, bisa dibaca. Suatu sekolah menerapkan program belajar menabung pada seluruh siswa, dan seterusnya. Didapat data yang diperoleh sebagai berikut. Ada uang jajan dan ada uang yang ditabung. Dari kegiatan ini kita akan menentukan garis base fit. Garis base fit itu menentukan metode kuadrat terkecil. Yang di sini Pak sudah gambar di Excel, bentuknya seperti ini. Yang pernah kalian pelajari seperti ini. Kalian lihat ada berapa titik koordinat yang muncul? Sesuai dengan data ya. Sesuai dengan data, kita akan menentukan garis base fit. Apakah garis itu melalui titik yang ada di grafik itu? Oh ya, sebelumnya untuk membedakan garis-garis ini, yang pertama kita beri tanda warna orange ya, orange. Garis yang kedua ini, kalian lihat melalui titik berapa, koma berapa, dan berapa, koma berapa. Ya, kita kasih warna biru ya. Ya, kemudian kita tambah satu garis lagi, 10,2. Kita menuju ke 50,15 ya. Ini kita beri garis warna hijau. Oh ya, hijau ya. Baik, dari ketiga garis ini kita akan prediksi manakah yang merupakan garis base fit. Nah, untuk menentukannya itu kita menggunakan rumus metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini
rumusnya adalah sigma epsilon kuadrat itu sama dengan sigma dari Y kurang Y, bukan Y, ini dibaca Y topi. Y topi dipangkatkan 2. Nah, Y topi itu sama dengan persamaan garis yang kita dapatkan dari koordinat titik. Minggu lalu sudah toh? Sekali lagi, Y topi itu apa? Persamaan garis yang diperoleh dari koordinat titik. Rumusnya masih ingat? Y kurang, bilang ingat. Nah, coba. Y kurang Y1. Ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan, ya, inilah Y topinya. Nanti yang kita akan dapat Y sama dengan MX tambah C. M ini gradien, C ini bilangan konstanta, gitu ya. Perhatikan tabel tadi. Ini nilai X adalah 10.000. 10.000 tadi apa? Uang yang uang jajan ya. X ini uang jajan, Y uang yang ditabung. Kemudian Y topi. Nah, Y topi ini yang kita cari. Kita cari menggunakan ketiga garis yang ada. Misalnya kita perhatikan garis warna biru. Kalian perhatikan garis warna biru. Ini melalui titik berapa, koma berapa, dan berapa, koma berapa. Nah, biru, garis biru itu 15,5 dan 50,15. Nah, titik ini yang disubstitusikan ke rumus ini. Masih ingat? Coba kita ambil ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka rumusnya menjadi, sekali lagi ini kita tetapkan sebagai X1 Y1, yang ini X2 Y2. Maka kalau masukkan ke rumus dia menjadi Y kurang Y1 mana? Tentukan dulu. X1 sama dengan 15, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 50, Y2 sama dengan, sehingga Y kurang Y1 itu menjadi 5 per Y2. Ya, 14 kurang dengan 5. Ini sama dengan nilai X-nya tetap kurang X1. 15 per 50 kurang 15. Ya, ini kalau kita lanjutkan, Y kurang 5 per nilainya berapa? 9 ya, sama dengan X kurang 15 per 35. Sampai sini kita apa? Kali silang ya. Berarti 35 kita kalikan dengan Y kurang 5 sama dengan 9 kalikan dengan X kurang 15. Oke, kita lanjut di sini. Ini menjadi 35Y. Kemudian 35 kali 5. 35 kali 5. 3 kali 5, 15, 150. 5 kali 5, 175. 175 sama dengan 9 kali X. 9X. 9 kali negatif 15. 9, 100. 135. Oke, yang kita mau dapatkan nilai Y. Nah, Y saja ya, seperti ini. Y sama dengan, tidak ada variabel koefisien lain di sini, hanya Y tunggal. Maka kita lanjut, 35Y sama dengan ini 9X kurang 135 kita turunkan. Yang belum ada negatif ya. Ini kita pindahkan menjadi positif 175.
Kemudian 35Y sama dengan 9X turunkan. Negatif 135 tambah 175 berarti negatif berapa? Negatif 40. Nah, sampai di sini tadi yang Pak Guru bilang kita harus dapat Y sendiri. Di sini ada berapa nih? 35. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 35 sehingga persamaannya menjadi 9X kurang 40 kita bagi dengan 35. Atau Y sama dengan 1/35 kita kalikan dengan 9X kurang 40. Ini adalah persamaan garis yang warna biru. Masih ada dua persamaan lagi, yaitu dari orange dan hijau. Bisa kalian cari? Bisa? Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ya? Nah, untuk hal ini kamu akan diskusi dengan teman ya. Pas nanti kita akan bentuk kelompok. Pas sudah buat dalam bentuk tabel, kalian tinggal lengkapi saja tabelnya untuk kita akan menentukan garis base fit. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Kita ini ya, presentasi ya. Martin Luther kelompok yang pertama. Martin Luther yang pertama, kamu yang pertama. Obaja ketiga. Kedua Cantika Tomolung dan kawan-kawan ketiga. Baik, kita presentasi. Ya, kelompok 7 silakan. Perhatikan ya, jangan sampai ada. Ini kan bilangan desimal toh. Jangan sampai ada kekeliruan. Silakan isi. Ya, data ketiga. Di mana ada data ketiga ya? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 dari mana? Kalian teliti dulu. Ada kekeliruan di bagian mana? Yang pertama 12 kali sekarang kan masih silakan cuma 12 aja. Oh, ya sesuai. Baik, sesuai ketentuan tadi ya, 2 angka di dalam koma ya, boleh. Hanya begitu saja. Oke, nilai residunya adalah 21,7. Yang keliru silakan gitu. Kita beri aplaus buat kelompok 7. Berikut untuk koordinat titik 15,5 dan 50,14. Baik, laki-laki. Coba aja maju. Dihapus dulu. Kelompok 3 mana? Silakan cek. Data ke berapa? Oh ya, ini harus negatif. Yang bagian data ke berapa? Ini? Ya, ini harus negatif. Ya, karena 10 kurang. Silakan ditambahkan itu negatif. Hanya dikoordinatkan tetap positif kan? Ketelitian ya, baik.
Ada yang mau koreksi lagi? Pas? Coba berapa kelompok yang sama nilainya? Sama, oke, pas ya. Ada yang beda tidak? Baik, kita beri aplaus ke kelompok 1. Dengan demikian kesimpulan, silakan. Oke, Jeningsi, silakan menulis kesimpulan. Baik, ada bagaimana? Kalian setuju atau ada yang mau tambah sedikit? Tidak? Yang terkecil itulah yang merupakan garis miskin. Pak Guru tanya dulu. Sekali lagi Pak Guru kita review kembali. Ini diperoleh dari mana tadi? Rumus Y topi dari mana tadi? Diperolehnya dari mana? Y kurang Y1. Iya. Itu kan minggu lalu sudah latihan ulang-ulang toh? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada tugas individu. Caranya sama dengan yang tadi. Soal ini Pak Guru sudah rampungkan, kamu tinggal lengkapi saja. Kalau itu kalian lanjut di rumah. Tolong dikumpulkan ya. Dikerjakan individu ya. Hasil pekerjaan kalian kumpul, jangan lupa tulis nama dan kelas. Pak Guru perhatikan, ada yang sudah mampu membaca sebuah tabel, ada yang belum. Itu ketahuan tadi. Tidak fokus ya. Tidak fokus ya. Nah, itu berarti kamu harus belajar fokus. Terburu-buru ya. Bagaimana kamu perasaan untuk pertemuan ini bagaimana? Bagaimana kita terlalu panas begitu? Kamu tidak nyaman? Ya, namanya belajar begitu. Jadi besok-besok kamu ketemu suasana biris terbiasa toh. Kalau sudah tidak ada, kita sudah bisa akhiri kita punya pertemuan. Oke, baik, silakan. Yohanes yang pimpin doa, Yohanes. Terima kasih. Silakan. Siap. Hormat. Terima kasih kembali sama-sama. Silakan kalian boleh istirahat. Tolong menyimpan ya. Penggerak menebar manfaat bagi pendidikan. Oke, selamat siang, salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Yuniati Albertina Dael Jaha, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, SMK Negeri 1 Kalabahi. Sekarang saya sudah ada pada tahap pasca observasi dan di sini saya sudah bersama rekan saya Bapak Gerson Bang SSIGR. Terima kasih Bapak, kemarin sudah menjadi objek pengamatan saya pada saat observasi dan selamat mengikuti kegiatan pasca observasi. Ya, selamat siang Pak Ger. Selamat siang Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Selama melaksanakan pembelajaran, setelah melihat perkembangan pembelajaran, perasaan saya memang senang karena melihat proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, kemudian peserta didik juga cukup aktif sehingga apa yang saya rencanakan walaupun tidak 100% tetapi paling tidak sudah berjalan menurut apa yang sudah saya rencanakan. Oke, baik, merasa senang, puas ya Puas, Pak ya, ya. terkait dengan pembelajaran kemarin. Jadi pembelajaran kemarin itu menurut Bapak bahwa Bapak sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin dan sudah mencapai apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, baik Bapak, terkait dengan area pengembangan waktu kita pra-observasi kemarin, itu area pengembangan yang ingin dikembangkan itu adalah berkaitan dengan
keaktifan siswa, ada ketelitian dan juga kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut dari pengamatan Bapak sendiri, bagaimana nih ketercapaian kompetensi siswa terkait dengan area pengembangan? Ya, untuk area pengembangannya sudah sesuai, walaupun memang tidak semua, karena ada beberapa siswa yang masih merasa kesulitan karena mungkin ada beberapa faktor gitu. Tapi puji Tuhan ada sebagian peserta didik yang sudah mampu untuk aktif. Mereka sangat teliti dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, baik. Menurut pandangan Bapak sendiri atau pengamatan Bapak sendiri bahwa ada siswa yang sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, tetapi ada juga siswa yang masih merasa kesulitan nih. Nah, menurut Bapak kira-kira apa sih faktor-faktor yang membuat anak-anak ini merasa kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, kalau di sini kita ada dua faktor eksternal atau faktor dari luar. Itu memang pembelajaran kita sudah pada siang, tentu saja untuk matematika ini butuh kenyamanan, tetapi saat pembelajarannya merasa pada jam siang sehingga terlihat anak-anak sedikit gerah. Jadi mereka untuk mau konsentrasi terhadap pembelajaran agak sulit karena mereka harus konsentrasinya terbagi bagaimana mencari kenyamanan. Tetapi tidak ada sebagian yang mampu walaupun dalam suasana yang panas gerah, tetapi mereka masih bisa aktif. Itu dilihat dari kemampuan mereka mengerjakan tugas. Itu faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya memang masih terlihat beberapa peserta didik yang karena mungkin kemampuan dasarnya belum terlatih secara baik atau dalam perhitungan, sehingga sepertinya mereka masih terlihat kesulitan mau memulai dari mana. Itu berarti kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak didik Bapak kemarin waktu pembelajaran itu ada dua faktor. Faktor eksternal itu berkaitan dengan cuaca Bapak, kemudian faktor internal itu berkaitan dengan kemampuan dasar mereka yang mungkin belum begitu kuat. Oke, baik. Kalau kesulitan Bapak sendiri bagaimana Bapak dalam pembelajaran kemarin? Ya, kalau kesulitan saya ketika menghadapi kondisi peserta didik yang punya karakter berbeda, saya mau menyampaikan secara umum itu terlihat seperti kalau siswa yang punya daya tangkapnya bagus, mereka bisa menyerap materi, tetapi yang kemampuannya terbatas. Nah, ini saya masih mempertimbangkan kira-kira cara penyampaian seperti apa ya, sehingga tujuannya bisa tercapai kepada seluruh peserta didik, tidak hanya pada anak-anak tertentu saja. Saya masih bisa seperti itu. Jadi masih mencari strategi yang tepat seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak menyadari bahwa kesulitan Bapak itu ketika berhadapan dengan anak-anak yang kemampuan dasar mereka masih lemah. Bagaimana strategi untuk bisa supaya anak-anak yang punya kemampuan dasar masih lemah ini mereka juga punya daya semangat, daya juang yang baik untuk sama seperti teman-teman yang lain. Oke. Karena mereka kadang-kadang masih minder. Seperti itu. Hampir semua kelas seperti itu, ada yang seperti itu. Kalau sedikit berbagi pengalaman, Bagar kemarin itu waktu saya di kelas 10 akuntansi, di sana itu mereka ada anak-anak yang bisa, ada anak-anak yang tergolong di bawahnya, seperti itu. Tetapi pada saat anak-anak yang bisa ini ada kegiatan OSIS, nah ternyata anak-anak yang kita bilang lemah atau di bawah itu justru mereka punya kemampuan. Jadi sepertinya itu seperti yang tadi Bapak sampaikan, minder dengan teman-temannya yang bisa seperti itu. Oke, baik. Kira-kira kalau dalam menghadapi masalah seperti itu, alternatif untuk mengatasi Bapak punya kesulitan itu seperti apa yang ada di pikiran Bapak? Harus mencari waktu khusus untuk berada bersama-sama dengan mereka, untuk melakukan bimbingan secara khusus, secara person saja. Karena kalau kita melakukan bimbingan secara umum tentunya mempengaruhi psikolog mereka akan merasa mereka tidak, sehingga mereka dibimbing secara khusus. Dan itu ada beberapa peserta didik yang sebenarnya niat mereka mau bertemu secara khusus, melatih mereka untuk
yang berbuat mereka punya kemampuan dasar, yang mereka mau kita secara person saja pribadi, tidak secara umum. Ya, berarti Bapak sebagai guru mata pelajaran harus lebih ekstra Membagi membagi waktu, memanage waktu sebagaimana rupa supaya Ya. bisa bertemu secara personal dengan anak-anak ini, karena terkadang mereka juga kalau kita just di tengah-tengah teman-teman Ya, mereka juga akan mereka mempengaruhi. akan mempengaruhi psikologis mereka. Oke, Semangat baik. belajar mereka bisa menurun. Iya, semangat mereka bisa menurun. Oke, baik Bapak, kira-kira dari kegiatan pembelajaran kemarin di kelas apa nih yang Bapak dapatkan? Yang pertama saya merasa puas karena tujuan pembelajaran tercapai. Anak-anak mampu membaca tabel, mampu menghitung dengan baik. Kemudian mereka sudah mampu menentukan, membuat kesimpulan dengan baik dan benar. Kira-kira nih untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak mau pakai strategi apa terkait dengan permasalahan Bapak yang dialami kemarin? Strategi saya itu menyiapkan media pembelajaran yang menarik, konten-konten yang menarik, mungkin berupa video-video atau membuat LKPD yang lebih menarik sehingga anak siswa tidak merasa jenuh, bosan, agar mereka lebih tertarik terhadap pembelajaran matematika. Oke, baik Bapak, terkait dengan strategi Bapak terkait pertemuan selanjutnya luar biasa sekali. Bapak ada mau berusaha belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa mungkin penyampaian materi pembelajaran kontennya itu yang belum bervariatif, tapi menurut saya kemarin sudah cukup bervariatif Bapak, karena Bapak sudah menyampaikan PPT, PowerPoint yang bagus, kemudian Bapak juga sudah punya buku elektronik dan juga Bapak ada handoutnya yang dibagikan kepada anak didik, dan saya pikir itu sudah cukup. Tapi menurut pengamatan Bapak sendiri, Bapak harus mungkin tampilannya harus dibuat lebih menarik. Oh ya, tampilannya harus lebih menarik lagi supaya menarik semangat daripada siswa. Oke, baik Bapak, saya rasa cukup sudah. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Ger atas waktunya. Semoga ke depannya kita tetap terus berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya percakapan pasca observasi hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih saya ucapkan buat Pak Gerson dan SSIGR yang sudah bersedia menjadi objek pengamatan saya, dan terima kasih juga buat Ibu Mani Agustina Wang SPDGR sebagai selaku pengajar praktik yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan program Guru Penggerak ini. Saya akan menutup kegiatan ini dengan selamat pagi dan salam Guru Penggerak. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang.